Ada sebuah pujian yang menarik buat kita untuk kita ingat bahwa hati kita harus tertuju kepada Tuhan. Hati kita harus ada dalam rencana Tuhan. Hidup kita ada untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari bangun roh saudara, dan mari nikmati hadirat Tuhan. Mari buka pikiranmu untuk Tuhan hadir, mengisi tabung-tabung roh saudara, dan hatimu terbuka untuk Dia. Haleluya. Kami mau hidup melayani Engkau, dan selamanya adalah untuk melayani Engkau. Biarlah Tuhan, Engkau curahkan berkat firman-Mu kepada kami hari ini, untuk kami melihat rencana-Mu yang besar ada pada kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu, tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkan dari kasih-Mu, dari kasih-Mu. Amin. Katakan, selama ku hidup, selama ku hidup bagimu, ku hidup bagi mataku tetap, yes, tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa, amin, menjauhkan. Come on, ikrarkan imanmu, ikrarkan janjimu untuk setia kepada Dia. Kalau ku hidup bagimu, ku hidup, hatiku tetap, yes, tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa, amin, menjauhkan dari kasih-Mu, dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu, ku hidup bagi mataku tetap memandang-Mu, tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Dunia tak bisa, amin, amin. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin. Kami ada untuk kemuliaan nama-Mu. Kami hidup untuk menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Firman ini berkat bagi kami. Ini bagian yang Tuhan kasih bagi kami. Kami mau tangkap, kami ambil, dan kami berkata, diberkatilah kami untuk kemuliaan nama-Mu. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengarkannya. Haleluya, amin. Hari ini saya akan bicara tentang satu tema yang luar biasa. Minggu lalu saya bicara tentang tanggapi dan ambil amanat agung ini, ya. Dan kemarin minggu lalu saya bicara tentang bagaimana kita menjadi orang-orang yang setia melayani. Hari ini saya akan bicara tuntaskan panggilan amanat agung. Tuntaskan, saudara. Memang awal-awal banyak orang itu kalau melayani Tuhan semangat awal-awalnya, saudara. Saya suka melihat jika ada orang-orang yang awal-awal melayani begitu sangat semangat, tetapi terkadang di tengah-tengah perjalanan pelayanan, ya, kita teruji dalam kesetiaan, dan tidak sedikit orang yang akhirnya mundur oleh karena banyak proses kehidupan yang Tuhan sebenarnya izinkan terjadi, tetapi mungkin mereka salah respon sehingga mereka lupa tentang bagaimana semangat mula-mula. Ada satu ayat dalam kitab Wahyu berkata bahwa ingatlah akan kasih yang mula-mula. Nah, ini penting untuk saudara dan saya bisa berdiri sampai hari ini. Saya percaya karena kita ingat akan kasih yang mula-mula. Bagaimana kita falling in love
in God. Bagaimana kita jatuh cinta dengan Dia. Bagaimana kita merasa Tuhan menjamah, Tuhan mendengar, Tuhan menjawab. Kita rindu melayani Dia. Dan harapan saya adalah sampai hari ini saudara punya iman yang tetap stabil, bahkan lebih maju lagi. Dan kasih yang mula-mula itu membuat saudara semakin mencintai Tuhan. Ya, semakin lama, semakin hari semakin terang. Bukan semakin hari semakin lama semakin redup, bahkan lenyap mundur saudara. Ya, seorang pelayan Tuhan, seorang yang mengasihi Tuhan, yang dipanggil untuk menyatakan kebenaran-kebenaran firman Allah, dia harus memiliki satu semangat untuk bertahan sampai akhirnya. Dalam firman Allah berkata 1 Korintus bahwa saya tidak tawar hati. Meskipun manusia lahiriah saya merosot, tetapi manusia batiniah saya akan dibaharui dari hari ke hari. Kenapa? Karena firman Allah itu yang menghidupkan kita untuk mengalami. Nah, ada tiga tipe manusia yang awal-awal waktu Tuhan panggil, ya. Kita lihat bahwa Tuhan ingin memanggil setiap kita, karena waktu kita diselamatkan Tuhan berkata melayanilah Dia, ya. Tetapi kita harus bilang apa sama Tuhan? Ya betul Tuhan, aku mau, tapi jangan utus aku. Aku belum siap, aku belum bisa ini, belum bisa itu, dan seterusnya, ya. Atau tipe kedua, ya, kita berkata, ya tunggu dulu, tapi kalau bisa utus orang lain dulu, jangan saya, gitu ya. Saya belum siap, dan seterusnya. Tetapi atau kita tipe orang yang ketiga, seperti yang Yesaya berkata, ini aku, utuslah aku. Nah, kalau kita ada di tipe yang ketiga, ya, ini aku, utuslah aku, saya percaya bahwa saudara punya gairah, saudara punya hati yang terus maju dan maju untuk mau melayani Tuhan, berapapun harga bayar yang harus saudara lewati, ya. Nabi Yesaya diberikan sebuah tugas oleh Tuhan, ya. Hal yang pertama yang keluar dari mulutnya adalah ini aku, utuslah aku. Tapi kita juga tahu ada satu tokoh yang waktu Tuhan berkata pergilah ke Niniwe, ya kan. Tapi dia gak berjalan. Dia berkata, ya betul aku adalah hambamu, tapi utuslah orang lain, jangan saya. Ini tipe kedua, ini paling banyak yang terjadi dalam pelayanan, saudara, ya. Tuhan sudah panggil saudara, tapi saudara berkata bahwa tunggu, aku belum siap, nanti aja orang lain. Bahkan ada yang banyak berkata, aku berdoa dulu. Tuhan sudah panggil, tapi kita masih bilang, aku berdoa dulu. Come on. Ya, dan kita perlu belajar pagi hari ini. Ya, coba lihat bahwa Yunus waktu diutus oleh Tuhan untuk pergi ke Niniwe, ya saudara, ya. Dia berkata, aku memang hambamu, tapi aku belum bisa, aku belum siap ke sana, saudara. Tuhan sudah panggil dia, dan dia lari dari panggilan itu. Dan apa yang terjadi? Ya, panggilan Tuhan gak pernah salah. Untung aja Tuhan masih kasih dia kehidupan, walaupun dia akhirnya ada di dalam perut ikan yang besar, ya. Gak disebutkan nama ikannya apa, tapi ikan yang besar, dan dia aman di situ, saudara. Kenapa Tuhan buat dia aman? Supaya dia ingat Tuhan yang panggil gak pernah salah. Yes. Tuhan yang panggil gak pernah salah, ya. Dan memang Tuhan yang panggil, dia akan melengkapi kita. Nah, yang menarik untuk kita bahas adalah tokoh yang berikut yang berkata, inilah aku, utuslah aku, Nabi Yesaya, ya. Waktu Yesaya disuruh oleh Tuhan, mari, siapa yang akan kuutus, ya. Dan dia berkata, ini aku, utuslah aku. Yesaya 6 ayat yang ke-8, kita baca sebentar firman Tuhan ini, dan kita akan mempelajari kita ada di tipe yang mana, ya. Kadang-kadang kita rasa kita adalah pelayan, kita tahu kita pelayan, tapi kalau kita nggak pernah maju dan mau buat sesuatu, waktu Tuhan bawa hati kita untuk melihat dan mendengar dan juga merasakan, tapi kita masih bilang, oh tunggu dulu, nantilah. Come on, jangan sampai terjadi seperti Yunus, ya. Akhirnya Tuhan harus buat sesuatu dengan dia, baru dia sadar, ya. Jangan, tapi kita harus cepat, dan tangkap sesuatu, bergerak dengan cepat dan tepat. Ini aku, utuslah aku. Yesaya 6 ayat yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, Yesaya, ini aku, utuslah aku. Nah, coba lihat saudara, waktu dia mendengarkan suara Tuhan, siapakah yang akan kuutus? Tuhan sudah tahu bahwa dia adalah hamba Allah, dan ada beberapa hamba Allah yang lain. Tapi Tuhan sudah mulai merasa bahwa seorang Yesaya ini, dia seorang yang tangkap, seorang yang
tidak menunggu, tapi seorang yang buka diri untuk Tuhan bawa. Dan waktu dia mendengar siapa yang akan kutus, dengan cepat Nabi Yesaya tidak menanyakan tentang detail tugasnya. Dia tidak menanyakan tentang resiko-resiko yang harus dia jalankan ke depan, ya saudara. Dia nggak menanyakan. Dia tidak menanyakan apa yang akan dia dapat jika dia menyelesaikan tugas ini. Dia juga tidak menanyakan berapa lama tugas ini akan dia lakukan. Yang dia tahu hanyalah satu. Tuhan telah memanggil dia. Dan dia mau melakukan apapun panggilan itu. Dia tidak peduli seberapa besar resiko. Dia tidak peduli apa keuntungan yang dia dapat secara daging dari melakukan itu. Dia tidak peduli berapa lama, apa yang Tuhan suruh dia lakukan. Dia gak pernah bertanya. Come on. Saudara perlu fokus kepada panggilan Tuhan. Harus fokus. Panggilan Tuhan itu bukan saudara yang memilih. Aku mau di tempat A, di tempat B, di tempat C. Oh, di sini enak, aku mau di sini. Oh, di situ nggak enak, saya mau di sini. Dan makanya banyak sekali orang yang nggak menangkap visi Allah, panggilan Tuhan. Karena apa? Kadang-kadang Tuhan izinkan dia bergesek, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya, tapi dia tidak peka di situ. Dia merasa aku udah di gereja ini, ada banyak orang yang kayaknya nggak cocok dengan saya. Come on, lihat ini. Dan akhirnya dia pindah ke tempat yang lain. Aku dalam komunitas ini kayaknya nggak cocok. Kenapa jadi ketua dia? Dia jadi ketua nggak bagus. Ada banyak pandangan-pandangan saudara yang membuat saudara sendiri kehilangan panggilan Tuhan. Come on. What's wrong with you? Ada apa dengan saudara? Ini akhir zaman. Saudara harus berjalan dengan pasti, dengan fokus. Apakah saudara punya hati seperti Nabi Yesaya? Ini aku. Kata ini aku menunjukkan bahwa aku adalah hambamu. Kemanapun engkau bawa aku adalah tetap hambamu. Saudara harus tetapkan hati. Kalau memang saudara merasa saudara adalah hamba Allah, tetapkan hatimu, ini aku hambamu. Seperti yang Maria katakan, terjadilah padaku seperti yang kau kehendaki Tuhan. Karena aku hanya hambamu. Di saat Tuhan berkata engkau akan mengandung seorang anak. Come on, Maria belum menikah. Tetapi waktu Tuhan bicara, kamu yang aku pilih. Sehingga dia berkata, aku hanya hambamu. Terjadilah padaku seperti yang kau mau. Saya senang dengan melihat tokoh-tokoh Alkitab yang hatinya hancur, hatinya benar-benar tunduk. Karena mereka hanya seorang hamba. Ya, ikuti kehendak Bapa, kehendak Tuannya, Tuhan yang Maha Kuasa. Dan Yesaya melakukan hal itu. Ya, dia berkata ini aku hanya hambamu. Utuslah aku, kemanapun engkau bawa, dimanapun aku harus berada, melewati apapun. Karena aku percaya kalau engkau mengutus aku, engkau akan menjaga aku. Dan betul, janji-janji Allah waktu Tuhan panggil 12 murid, Tuhan berkata, aku berikan engkau kuasa, aku berikan engkau kekuatan. Janji Allah ya dan amin. Dalam kitab Matius 10, Tuhan berkata, Tuhan mengutus 12 murid, Tuhan memberikan mereka bukan cuma kuasa, tetapi kekuatan untuk menjalankan visi Allah, menjalankan panggilan Tuhan. Kalau saudara sudah mulai loyo dalam pelayanan, karena mungkin banyak masalah yang engkau pikirkan, saudara harus minta kekuatan Tuhan. Karena Tuhan sudah menjamin itu, bahwa saudara diberikan Tuhan kekuatan. Nabi Yesaya tidak merasa bahwa ada satu keberatan dalam dirinya. Nanti aku seperti apa nanti? Apakah aku dijamin aku makan apa dan seterusnya? Tidak, saudara. Sebaiknya kita hanya punya hati yang seperti Yesaya ini. Hati hamba yang mau tunduk kepada kehendak Tuhan dan rencana Tuhan yang terjadi kepada kita. Bagaimana cara kita dapat memberikan jawaban seperti Nabi Yesaya ketika Tuhan memberikan sebuah panggilan di dalam hidup kita, saudara? Jawaban yang pantas, jawaban yang kita harus lakukan hanya satu. Jika kita dekat dengan Tuhan dan mengenal betapa besar kasih karunia Tuhan, ya, wow, saya percaya saudara akan berkata seperti Yesaya, ini aku, utuslah aku.
Kalau saudara sudah mendapatkan kasih karunia Tuhan, hidup ini ada hanya oleh kasih karunia, hanya oleh pemberian Tuhan. Kita ada sampai hari ini hanya oleh pemberian Tuhan. Pergunakanlah waktu yang ada, pergunakanlah hidupmu yang ada ini untuk melayani Tuhan. Ada banyak orang menyepelekan panggilan, lalu berbuat dosa di sana, di sini, dan akhirnya hancur. Come on, saudara harus kembali kepada panggilan Tuhan. Janji Allah tergenapi buat saudara. Kita baca sebentar. Tetap masih di dalam kitab Yesaya 6. Kita baca ayat di atas. Ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Kita baca sebentar. Yesaya 6 ayat 5 sampai dengan ayat ke-7. Haleluya. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Ayat yang ke-6, tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan cepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, yes, lihat, ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Wow. Wow. Semua manusia adalah orang yang berbuat dosa dan jatuh dalam dosa itu sendiri. Tetapi oleh kasih karunia Allah, kita mengalami keselamatan kekal. Dan Tuhan panggil kita. Kita bandingkan sebentar. Dalam kitab 1 Petrus 2, ayat 9 dan 8. Saudara, mari kita belajar. Karena saudara harus lebih fokus lagi. Pelayanan itu bukan pelarian. Pelayanan itu bukan di mana Anda punya hati senang. Dan pelayanan itu bukan di mana Anda yang memilih. Di tempat ini aku mau, di tempat itu saya nggak mau. Bukan. Anda perlu punya hati seperti Yesaya. Ini aku, utuslah aku. Kita baca sebentar. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai dengan 10. Haleluya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, Haleluya. bangsa yang kudus, Yes. umat kepunyaan Allah sendiri. Amin. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang Yes. telah memanggil kamu keluar dari kegelapan. yang Sebentar, kita cek sebentar. Ya, coba. Untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang gagah dan besar dan perkasa, yang memang engkau dulu sudah dipanggil dari gelap keluar ke dalam terang Allah yang ajaib. Oke, lanjut. Haleluya. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, Kamu bukan umat Allah dahulu, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Amin. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasih. Nah, saudara lihat ini, ada perpindahan yang luar biasa terjadi bagi kita. Perpindahan-perpindahan ini yang kita harus sadari. Kita sekarang sudah di mana ya? Gitu. Kita sekarang sudah di mana? Kita ini siapa sekarang harus tahu. Who am I? Siapa saya sekarang? Ya, Tuhan berkata kepada bangsa pilihannya, saudara dan saya, bahwa dulu kita dalam kegelapan, sekarang dalam terang dipindahkan. Dulu kita nggak dikasihani, sekarang dikasihani. Dulu kita terbuang, sekarang kita sudah diterima. Dan ini yang Tuhan inginkan. Saudara dan saya menangkap pesan-pesan spiritual yang luar biasa. Siapa kita? Kita adalah milik Tuhan. Ya, ini luar biasa. Ayat 10, kita baca ayat ini. Masih dalam 1 Petrus 2, ayat yang ke-10. Haleluya. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. yes. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasih. Ini poin yang paling mengerti. Yang kita harus mengerti siapa diri kita. Kita adalah milik Tuhan Yesus. Ya, dan ini adalah cara saudara untuk memfokuskan diri, bagaimana tetap stay dalam panggilan Tuhan. Fokus. Yes. Panggilan Tuhan itu harus difokuskan, Amin. saudara. Ya, ketika Nabi Yesaya menyadari betapa berdosa dirinya, ya, ketika dia juga menyadari betapa luar biasa kasih karunia Tuhan yang dicurahkan menghapus semua dosa-dosanya, dia nggak punya lagi istilahnya komplain. Si waktu itu berkata, siapa yang akan kuutus? Coba perhatikan saudara, ya. Dan Yesaya langsung berkata, inilah aku, utuslah aku. Yesaya langsung menunjukkan kepada cara Tuhan bekerja. Ini aku, utuslah aku. Amin. Dan Tuhan menunjukkan cara yang ajaib buat kita pada hari ini. Ya, orang-orang yang sudah menerima pengampunan Tuhan, saudara, saya, kita yang sudah menerima pengampunan Tuhan, harusnya
Harusnya tidak lagi memilih apa yang kita mau, tapi kita membiarkan diri kita dibawa oleh Tuhan kemanapun Dia mau. Karena kasih karunia Tuhan itu terlalu hebat dalam diri kita. Amin. Haleluya. Amin. Ya. Kunci untuk mampu mengatakan ya inilah aku pada panggilan Tuhan adalah dengan memiliki sebuah hubungan yang erat, dekat dengan Tuhan. Kalau saudara mengalami kasih karunia Tuhan, saya percaya saudara ingin mengenal Dia. Siapa Tuhan yang menebus saya? Siapa Tuhan yang panggil saya? Siapa Tuhan penyelamat saya? Siapa Tuhan yang menghidupkan saya? Siapa Tuhan yang punya darah daging ada dalam jiwa saya sehingga saya berfungsi dengan luar biasa? Karena tubuh ini adalah bait Allah, miliknya. So kita bawa diri kita harus fokus ke dalam panggilan Tuhan yang sebenarnya. Jika saudara dekat dengan Tuhan dan memiliki hubungan yang erat dengan Dia, yang intim dengan Dia, saudara pasti akan lebih mengenal betapa besarnya kasih karunia Tuhan. Dan engkau waktu merasakan itu, engkau gak bisa berdiam. Engkau tidak akan membiarkan dosa menghimpit saudara, tapi engkau akan benar-benar sungguh-sungguh punya hati untuk melayani Dia, hanya melayani Dia, karena engkau melihat besarnya kasih karunia Tuhan dalam hidup saudara. Dan itu yang mendorongmu untuk mengatakan, ya, aku mau ada dalam panggilan-Mu Tuhan yang mulia. Ini aku, utuslah aku. Ketika Tuhan memanggil kita, ya, kadang-kadang ada orang-orang yang punya tipe seperti ini. Aduh Tuhan, berikanlah aku panggilan yang lebih baik lagi, jangan inilah. Contoh ya, ada hamba Tuhan datang berkata, kamu akan dipakai Tuhan, kamu bisa jadi song leader mungkin, tapi dia tahu dia punya suara gak bagus. Dan dia berkata, ya gak mungkin banget, itu orang doanya salah sama saya punya suara jelek, kenapa saya didoakan jadi song leader? Come on, yang memberikan saudara semua dalam jiwa ini Tuhan. Ya mungkin sama seperti Musa, betul. Kok aku yang diutus? Bukankah aku gak pintar bicara? Ya, aku gagap. Ada kakakku Harun, dia hamba Tuhan lagi. Tapi saya mau bilang sekali lagi, Tuhan gak pernah salah memilih. Respon kita yang justru kadang-kadang salah, sehingga kita akhirnya gak nangkap apa yang Tuhan mau dengan kita. Ya, jadi mari kita belajar untuk menjadi seseorang yang berkata, Tuhan inilah aku, utuslah aku. Jangan berkata Tuhan betul ini aku, tapi utuslah Dia. Nah ini bahaya saudara, ya. Saudara harus nangkap pesan Tuhan. Waktu saudara tinggal dalam panggilan Tuhan, kadang-kadang mungkin puji Tuhan kita kenal orang-orang yang sama dengan kita dan semua dalam satu panggilan, senang banget. Tapi tiba-tiba ada pergesekan yang terjadi, teman mundur. Apakah Anda akan mundur dari panggilan oleh karena temanmu yang keluar dari pelayanan itu? Tidak, gak boleh. Saudara fokus dalam panggilanmu. Amin. Ya, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Siapakah sedikit itu? Pastikan Anda dan saya. Amin. Amin. Karena kita mau tetap setia kepada Tuhan, berapapun harga bayarnya. Amin. Tuhan mengatakan bahwa murid-murid yang dipanggil ini, mereka harus ada dalam panggilan Tuhan dan jangan lari dari panggilan Tuhan. Kita bandingkan Matius 9 ayat 37 sampai dengan 38. Matius 9 ayat 37 sampai dengan 38. Mengapa Tuhan bilang seperti ini kepada murid-muridnya? Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Nah, jadi kita lihat bahwa di dalam dunia ini tuaian banyak, tapi pekerja-pekerja yang setia, pekerja-pekerja yang sampai selesaikan tugasnya, siapakah mereka? Makanya kadang-kadang tuaian itu nggak bertumbuh dengan baik, tidak bertahan dengan sempurna. Karena apa? Pekerja-pekerjanya tadi, waktu lagi nggak suka sama yang lain, pergi tinggalkan pelayanan. Waktu nggak suka sama yang lain, tinggalkan pelayanan. Makanya tuaiannya nggak bisa bertumbuh dengan bagus. Ya. Saya bilang sama saudara, bertobat sungguh-sungguh. Waktu saya berbuat salah, dia bertobat. Malaikat Tuhan datang menguduskan perkataannya, sehingga dia menerima pengampunan Tuhan. Dan saat dia menerima pengampunan Tuhan, apa yang terjadi? Dia langsung dengan gagah dan penuh keyakinan, ini aku, utuslah aku. Atau saudara menerima pengampunan Tuhan, saya juga percaya engkau akan mengatakan hal yang sama kepada Tuhan, inilah aku, utuslah aku. Kita kadang-kadang kedapatan dengan mulut kita yang salah, pikiran kita yang salah, tindakan kita yang salah. Kita perlu minta ampun terhadap sebuah panggilan Tuhan.
supaya kita dibebaskan dan dipulihkan. Kalau saudara pernah berkata dalam pelayanan, aku mau mundur, karena kenapa? Cek and recheck, Anda nggak suka dengan si A, si B, si C. Bahkan kebanyakan ada roh iri hati. Ini bukan produk kerajaan surga. Roh iri hati bukan produk kerajaan surga. Roh iri hati, roh jengkel, roh marah, roh perpecahan apalagi. Ini bukan dari Roh Kudus, saudara. Bukan dari kerajaan surga. Jadi apa-apa yang saudara lakukan yang itu tidak memuliakan Tuhan dan bukan produk kerajaan Allah, saudara harus minta ampun sama Tuhan. Ya, saudara minta ampun sama Tuhan supaya Tuhan memberikan saudara kasih karunia-Nya, supaya saudara sungguh-sungguh kembali melayani Dia, saudara. Ya, oleh karena itu mari kita belajar untuk melihat bahwa satu panggilan ini adalah satu kesempatan, anugerah yang besar bagi kita. Kita harusnya tinggal di dalamnya, mengalami Dia, dan menghidupkan rohnya dalam diri kita. Paulus memberikan kita 3 pernyataan yang bagus untuk kita bisa bertahan sampai selesai dalam panggilan kita. Ya, kita baca dalam 2 Timotius pasal yang keempat, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Kita belajar bagaimana supaya selesai dan tuntas panggilan kita, ya. 2 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenal diriku, darahku sudah mulai dicurahkan. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Nah, lihat, Paulus membuat 3 pernyataan yang luar biasa. Tapi sebelum itu kita akan membahas 3 ini. Mari kita lihat dulu. Ayat 2 dikatakan, beritakanlah firman, siap sedia, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah yang salah. Kebanyakan sekarang akhir zaman saya melihat kalau kita punya teman salah, teman pelayanan salah, kita rasanya cuek. Biarkan dia tahu kebenaran, biarkan dia sendirilah nanti. Dia kan sudah sering khotbah, dia tahu firman Allah itu, biarkan aja nanti dia. Come on. Kadang-kadang orang kalau udah dikuasai oleh kejahatan, oleh dosa, dia lupa firman, saudara. Walaupun dia mungkin, aduh my God. Kenapa saya ketawa? Karena memang itu yang terjadi. Sudah sampaikan firman Tuhan, tapi kalau sudah berbuat dosa, firman Tuhan lupa semua. Ayatnya apa? Lupa semua. Nah, kita bilang, nyatakanlah apa yang salah. Kalau saudara melihat teman sepelayanan ada yang salah, tentu dosa menguasai dia, semua kebenaran sudah dilupakan sama dia. Saudara nyatakan, kamu salah, mari kita kembali ke jalan kebenaran. Jangan seperti itu. Tetapi banyak orang sungkan. Kalau Anda sungkan atas kebenaran, maka Anda tanpa sadar membiarkan orang itu jatuh ke dalam dosanya lebih lagi. Tapi kalau Anda mengasihi Tuhan dan Anda mengasihi Dia, mari nyatakan kesalahannya, bahwa dia kembali ke jalan Tuhan. Yang berikut dikatakan, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran. Anda tegur, kasih tahu apa yang salah, dan nasihati dalam kebenaran. Tapi ini yang kadang-kadang yang kita kehilangan, kesabaran. Dan gak mau lagi mengajar. Saya udah capek kasih tahu dia, ulang-ulang saya kasih tahu, dia gak mau dengar. Ya udah biar aja. Tuhan berkata, dengan sabar dan tetap dengan penuh kerendahan hati mengajar. Ya, bukankah kita sesama dalam anggota kerajaan Allah? Amin.
Waktu kita lihat ada salah satu yang salah, kita kasih tahu. Ada satu yang salah, kasih tahu. Nggak usah lagi berdiam diri karena sungkan, karena nggak enak. Nanti dibilang, tanda kutip ini yang paling sering, sok suci. Tapi saya mau bilang, Anda harus suci memang. Karena kalau nggak suci, kita berkata nggak bisa melihat Allah. Haleluya. Ya, jadi jangan tertipu dengan kata-kata yang sia-sia seperti itu. Nah, mari kita belajar 3 hal yang jadi pernyataan Paulus supaya kita juga belajar sampai tuntas, sampai akhir, selesaikan semua tugas panggilanmu. Yang pertama, Paulus menyatakan, aku telah mengakhiri pertandinganku dengan baik. I fought a good fight. Saya sudah mengakhiri pertandingan dengan baik. Amen. Aku berjuang sebagai pejuang yang baik. Kita harus berjuang untuk setiap yang kita lakukan. Anda lakukan apa? Berjuanglah untuk itu. Ya, sama anak kuliah. Kalau memang Anda melakukan kuliahmu, Anda kuliah, maka berjuanglah untuk kuliahmu. Pertandinganmu itu selesaikan. Yes. Jangan ada yang bilang, aduh pusing kepalaku. Jadi bahaya kalau pelarian juga. Akhirnya pelayanan adalah biar senang-senang. Come on, pelayanan bukan untuk senang-senang. Haleluya. Di sini nggak ada, sana banyak. Mari kita belajar. Haleluya. Ya, amin. Apapun yang kita harus berjuang untuk setiap yang kita lakukan, maka berjuanglah. Amin. Anda sudah melakukan sesuatu, berjuanglah. Sama. Kalau memang sudah ajak seorang perempuan menikah dengan dia, berkatakan menikah ini, ambillah bagian. Tapi kalau belum pernah, ya udah selesai, aman, baik-baik ya. Karena kadang-kadang perempuan itu ya betul complicated juga. Sudah mendengar I love you, nanti kamu aku nikahkan kamu, dia tunggu-tunggu kapan aku dinikahkan, gak nikah-nikah, kecewa juga. Anda tambah dosa lagi bagi orang lain juga. Jadi perkataan kita harus bisa apa? Bertanggung jawab. Ya, kita tidak boleh membiarkan diri kita dirusak oleh hal-hal yang kotor dan najis yang ingin menghancurkan kita. Jangan. Tetapi I fought a good fight. Saya mengakhiri pertandingan dengan baik. I fought a good fight. Saya mengakhiri pertandingan dengan baik. Pastikan bahwa Anda berjuang untuk setiap yang Anda lakukan. Amen. Anda berjuang. Yes. Berjuang untuk apa yang Anda lakukan. Yes. Kalau sudah menikah, berjuanglah, pernikahan itu harus bertanggung jawab. Yes. Amin. Makanya kebanyakan orang menikah juga saya heran. Kalau ada yang bilang di tengah-tengah perjuanganmu Anda bilang cerai. Come on. Belum berjuang sampai selesai sudah bercerai. Hakim yang adil ada di tengah-tengah kita. Jangan perkatakan yang salah. Amin. Kita harus berjuang untuk kejujuran kita, hidup kita. Kalau saudara menikah, itu kejujuranmu menikah. Berjuanglah. Kalau Anda sedang melakukan apapun, kejujuranmu di dalam perjuangan itu harus diselesaikan. Yes. Kita harus berjuang untuk apa? Kesuksesan kita. Berjuanglah untuk segala sesuatu. Jangan kita dikenal orang sebagai pejuang yang tidak baik atau pejuang yang jahat. Seperti Tuhan berkata, hai hamba yang jahat, baru dikasih 1 talenta, tidak bertanggung jawab, ditanam lagi. Bicara banyak. Karena menyalahkan bosnya. Kadang-kadang kita seperti itu di akhir zaman. Ya, come on. Yang pertama, mari untuk bisa kita fokus kepada pelayanan kita. Mari akhiri semua pertandingan dengan baik. Berjuanglah untuk setiap yang engkau lakukan. Ada perjuangan. Berjuanglah untuk itu. Amin. Berjuang. Yang pertama ini Anda dilakukan. Berjuanglah. Ya. A good fight. Come on. Berjuang dengan baik. Yang kedua, aku telah mencapai garis akhir. Garis finish. Ini kadang-kadang orang ini pelayanan belum sampai garis akhir, garis tengah, udah didiskualifikasi. Karena salah. Mari berlari sampai garis akhir. Amin. Berhenti tertinggal. Berhenti berarti tertinggal. No. Ya, mari kita belajar. Aku telah mencapai garis akhir. I finishes the text. Saya menyelesaikan garis akhir. Aku berjuang sampai selesai. Amin. Sampai selesai berjuang. Come on.
Bila kita diberikan tugas, kerjakan sampai tuntas. Amin. Jangan setengah-setengah. Orang yang kerja setengah-setengah, mari saya kasih tahu, itu adalah satu, Anda yang memang sudah malas duluan. Ya. Yang suka kerja setengah-setengah, yang kedua, sebelum melakukan sudah menyerah. Pasti itu. Ya. Yang melakukan setengah-setengah, yang ketiga ini adalah apa? Tidak mau berusaha. Ya. Nah, itulah Anda yang suka setengah-setengah. Kalau itu benar, minta ampun sama Tuhan. Karena di dalam kita ini ada hikmat Tuhan yang tak terbatas. Harus maksimal. Yes. Pacu diri saudara. Masih banyak potensi-potensi diri yang ada padamu. Ya, jangan menyerah sebelum memulai. Jangan malas mencari sesuatu yang harus dicari. Mari kerjakan semua dengan tuntas. Yang ketiga, penyataan Paulus, aku telah memelihara iman. Yes. Iman harus dipelihara. I keep the faith. I keep my faith. Come on, kita harus menjaga, memelihara iman. Ada sebuah cerita di Alkitab yang dimana murid-murid Tuhan, ya, mereka mendengar Tuhan berkhotbah, kasihilah sesama manusia. Jika ada yang berbuat dosa, ampunilah mereka. Lalu murid-muridnya berkata, tambahkanlah kami iman. Karena murid-muridnya menyadari secara daging kalau orang menyakiti itu, aduh gak enak. Ya. Hanya kekuatan roh yang memampukan. Makanya mereka berkata, Tuhan tambahkan kami iman. Hari ini, kalau ada bagian-bagian yang engkau susah untuk melakukannya, minta sama Tuhan, tambahkanlah aku iman. Supaya engkau akan memelihara imanmu sampai selesai. Ini pernyataan penting. Menjaga iman kita. Selalu jaga imanmu. Jaga imanmu dalam pergaulanmu. Jaga imanmu dalam pekerjaanmu. Jaga imanmu dalam keluargamu. Jaga imanmu di dalam duniamu kemanapun engkau pergi. Jaga imanmu. Berdirilah pada nilai-nilai imanmu. Ini yang paling penting. Amin. Dan saya percaya saudara akan tetap fokus dan akhirnya mengakhiri panggilan Tuhan dengan sangat baik. Amin. Bila firman Tuhan ini meneguhkan kita, kita mengiring Tuhan seumur hidup kita, dan kita percaya bahwa aku ada, aku hidup untuk kemuliaan Tuhan, mengiring Tuhan seumur hidup. Sebuah pujian kita yang lagu ini, mengiringmu seumur hidupku, masuk ke dalam rencanamu. Dan kita percaya bahwa pujian ini adalah doa kita juga. Kita mau mengiring Tuhan, masuk fokus kepada panggilan Tuhan. Jika Tuhan sedang izinkan engkau menghadapi ujian-ujian pendewasaan roh, mari tetap bersyukur dan percaya Tuhan yang pegang kendali hidup saudara. Tuhan yang berjalan dengan saudara. Jangan noleh ke belakang. Kalau ingin melayani Tuhan, hanya fokus, pandanglah sama Tuhan supaya engkau tidak kecewa. Jangan pandang kepada hal-hal dunia, pandanglah kepada Tuhan. Haleluya. Biar hati saudara ada pada Tuhan, dan mari kita masuk dalam panggilannya yang mulia. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Pikiranku, kehendakku, amin, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama
pergesekan yang Tuhan izinkan terjadi, engkau tetap berdoa. Karena Tuhan punya 1001 cara untuk menetapkan engkau menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia. Berdoa sama Tuhan, rendahkan hati serendah-rendahnya, berdoa supaya kau fokus dalam panggilan Tuhan. Dan kemanapun, dan untuk apapun, dan berapa banyak harga pun yang kau harus bayar, engkau harus percaya Tuhan gak pernah salah memilih engkau. Dan waktu Dia memilih engkau, Dia akan memberikan engkau kekuatan, memberikan engkau kuasa dan otoritas untuk menjalani panggilan. Mari semua kita di tempat masing-masing, di rumah maupun di studio di tempat ini, angkat tangan, angkat hatimu dan berserah kepada Tuhan dan berkata seperti yang Nabi Yesaya katakan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Dan kita ambil prinsip-prinsip Alkitab yang seperti Paulus ajarkan, setia sama Tuhan, ya, akhiri pertandingan dengan baik, berjuanglah untuk apapun yang kita lakukan. Dan sampailah kepada garis akhir. Jangan berhenti, jangan berhenti. Dan yang ketiga, peliharalah imanmu. Pelihara iman dengan sungguh-sungguh. Mari semua angkat hatimu dan mulai berdoa. Haleluya, 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 haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih untuk panggilanmu ya Bapa, panggilanmu yang meneguhkan kami, panggilanmu yang menguatkan kami. Ini kami, utuslah kami, bawa kami masuk ke dalam rencana-rencana-Mu yang besar. Dan oleh karena firman-Mu dan oleh karena kuasa-Mu, kami ada, kami hidup, kami bergerak. Haleluya, 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 haleluya. Thank you Jesus, thank you Lord. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik, Allah yang hidup di dalam kami. Terima kasih. Kami terima kekuatan dari Tuhan turun kepada kami. Kekuatan Tuhan nyata kepada kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Saudara, mari kita satu dalam doa. Bapa, hamba berdoa bagi semua kami hamba-Hamba-Mu, umat-Mu. Teguhkan iman kami di dalam Engkau Tuhan, untuk tetap bertahan dan menyelesaikan segala perjuangan kami. Kalau Engkau sudah memilih kami percaya Engkau akan tempatkan kami di tempat yang tepat. Dengan semua situasi apapun kami bertahan di sana. Maka hamba berdoa, teguhkan panggilan-Mu di dalam kami, buat kami fokus
Fokus kepada panggilan-Mu Tuhan. Inilah kami, utuslah kami. Inilah kami, pakailah kami. Inilah kami, bawalah kami dalam rencana-Mu yang besar. Katakan kuat kuasa-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan hari ini semua kami kembali kepada Engkau. Kami kembali meneguhkan komitmen kami melayani Tuhan. Kami kembali mencari wajah-Mu dan menerima kasih karunia-Mu yang memampukan kami melewati semua masa. Dan hamba berdoa bahwa kami semua kembali mengerjakan tugas-tugas roh kami yang sudah tertinggal, yang sudah mungkin sudah terbawa oleh arus-arus dunia. Tuhan, Engkau kuatkan kami kembali untuk menyelesaikan semua dengan tuntas. Dan oleh kekuatan-Mu kami percaya ada banyak orang dipulihkan. Diberkatilah seluruh kehidupan kami. Dan apa yang punya kami, apa yang ada pada kami, yang bersama dengan kami, dikuduskan semua untuk kemuliaan nama-Mu. Dan tubuh ini adalah baik-Mu. Mari Engkau kuduskan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan pakailah kami dengan kuasa-Mu. Kami terima kuasa-Mu, kami terima urapan-Mu, kami terima minyak yang baru, kami terima urapan yang baru, kami terima kuasa di dalam nama Yesus untuk menyembuhkan mereka yang sakit, memulihkan semua keadaan yang sulit, dan mengembalikan orang-orang dari kegelapan ke dalam terang Allah yang ajaib. Bawa kami dan berikan kami kuasa. Kami terima minyak yang baru, kami terima kuasa Allah, kami terima roh yang membakar kami, roh-Mu hidup di dalam kami, kuasa firman-Mu nyata dalam kami. Kami terima. Terima kasih Tuhan. Teguhkan kami, diberkatilah kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus semua yang diberkati katakan haleluya. Amin, amin, amin. God bless you all.